Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Materi saya katanya motivasi. Kalau seperti itu, saya jadi teringat. Motivasi atau apa? Tadi temanya terlalu panjang, saya sendiri bingung, nggak hafal. Tapi ada dua hal yang perlu diingat. Ini PR buat kita bersama, termasuk juga Pak Bambang. Ada kemauan, ada kemampuan. Kemauan bisa dimotivasi, tapi kemampuan saya yakin bakal ada guru-guru kita di sini, atau mungkin mentor-mentor kita selain Pak Bambang dan selain direktur kita, atau mungkin para pakar yang expert di bidangnya untuk bisa meng-coaching kita. Untuk itu kemampuan tak bisa hanya sekedar dimotivasi. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan biasanya saya untuk memberikan materi dilihat dulu, karena Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang dakwah ilallah harus ada 3 ilmu yang harus dikuasai. Yang pertama, al-ilmu ma'rifatu bima yad'u ilaihi, ilmu yang akan didakwahkan. Yang kedua, ma'rifatu halil mad'uwin, mengetahui kondisi orang-orang yang didakwahkan. Dan Masya Allah, tadi malam saya bertanya kepada Masya Allah kepada direktur kita Pak Khairul Fadli, ya. Alhamdulillah juga sama Pak Bambang, ternyata semuanya adalah guru-guru, pejuang-pejuang bangsa ini yang sangat kami banggakan. Untuk itu saya hanya sekedar sharing, ya, sekedar sama-sama berbagi kita. Mungkin hanya sekedar narasi yang sedikit berbeda, itu saja, nggak ada yang lebih hebat. Dan kata Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, yang ketiga barulah kita mengetahui asalib ad-da'wiyahnya seperti apa, bagaimana metodenya. Sehingga dengan demikian saya selalu katakan kepada tim dan teman-teman saya, tipe-tipe kajian, model-model dakwah kita itu perlu kita format. Untuk kalangan masyarakat umum, materinya umum-umum. Materinya apa? Motivasi iman, bagaimana menghadapi kematian, bagaimana akhlak mulia, tidak ada singgung-menyinggung. Demikianlah mungkin, ya, disebutkan. Motivasi, at-targhib, at-tarhib, bagaimana tentang akhirat, bagaimana tentang surga, bagaimana tentang neraka, sehingga kadang orang tertawa, tersenyum bahagia, tapi sesekali atau kadang juga menangis. Itu materinya umum. Untuk masyarakat umum. Tapi ada di kalangan tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat ini kalau masih dibuat materi-materi umum, kita lagi acara daurah, undang buat kegiatan, tiba-tiba tokoh-tokoh umat, tokoh-tokoh masyarakat duduk di hadapan kita, kita berdiri atau duduk di atas, sementara dia tidak kasih kata sambutan. Ternyata sering kali bermasalah di lapangan. Betul? Untuk tokoh-tokoh masyarakat, seminar tentang perjuangan umat, tentang bagaimana isu-isu bersama yang sedang kita hadapi, Syiah, kapitalisme, liberalisme, dan isme-isme yang membahayakan umat Islam di zaman ini. Isu-isu tentang ghazwul fikri, perang pemikiran, dan lain-lain sebagainya. Sudah 2. Yang ketiga, kalangan. Sekarang ada bahasa kalangan ikhwan, padahal ikhwan artinya saudara kita. Tapi mungkin yang dimaksudnya di kalangan orang-orang yang sudah mulai duduk mengaji, celananya cingkrang, jenggotnya mulai panjang atau mulai tumbuh, atau mungkin selalu ke masjid, selalu pakai baju koko. Materinya apa? Kajian kitab. Dari kitab ke kitab, dari kulit ke kulit, khatam dan tamat, itu paling bagus. Terus berkesinambungan kajian kitab. Tapi untuk kita-kita ini, saya lah misalkan, atau antum, kita bersama, materinya tidak cukup hanya kajian kitab. Untuk tim, dan saya selalu sebutkan tim itu ada 2, tim pejuang. Dan tim pejuang ini ada 2, guru pejuang, sahabat juang. Antum adalah sahabat-sahabat juangnya Pak Bambang sebagai guru pejuang kita. Sepakat? Maka untuk karyawanlah namanya, tapi saya membahasakan dengan aktivis perjuangan umat.
Maka materinya materi apa? Motivasi dan leadership. Sebab kita adalah pemimpin untuk anak-anak didik kita, untuk lembaga yang kita pimpin, divisi, kemudian bagian yang kita bina, karyawan-karyawan kita yang kita berkolaborasi dengan mereka, kita mitra kerja kita. Maka untuk mereka perlu diajari, perlu diinspirasi dengan ilmu-ilmu leadership, entrepreneurship, managerialship, bagaimana manajemen, bagaimana melangkah berjuang. Allahu Akbar. Dan ada lagi, ada untuk kalangan petinggi-petinggi ya. Itu lebih tajam kepada bagaimana ilmu leadershipnya, bagaimana memimpin, bagaimana sosok memimpin. Karena pimpinan dengan pemimpin berbeda. Pimpinan orang yang paling tinggi di jabatan itu, tapi pemimpin sosoknya, sosok yang Masya Allah, memiliki sosok yang perlu ditiru dan digugu. Guru disebut guru. Guru itu digugu dan ditiru. Itu makna guru. Taib. Maka kelas seorang leader itu perlu apa? Perlu belajar yang lebih spesifik lagi. Mungkin bagaimana memberdayakan tim bertumbuh. Karena pemimpin sejati bukanlah pemimpin yang melahirkan para follower, tapi pemimpin sejati adalah pemimpin yang melahirkan para pemimpin juga. Sepakat? Ini dia. Maka untuk itu sahabat-sahabatku, para pendidik, saya bangga dengan antum. Model kajian kita sekarang gimana kira-kira? Dahlah, pokok kita sering saja. Saya kalau tengok dan tanya, saya Masya Allah segan sama antum-antum ini, antuna ya semuanya. Segan saya. Karena berbicara di hadapan ahli ilmu dan orang yang berpengalaman itu sulit. Ada dua yang sulit. Satu, berbicara di hadapan ahli ilmu. Kedua, berbicara pertama kali di hadapan mertua. Betul? Sepakat? Pengalaman. Yang belum pengalaman, kasihan dulu. Alhamdulillah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka materi ini sekadar motivasi. Sebab kalau masuk kepada teori dan coaching, ini panjang. Ya. Maka kemauan bisa dimotivasi. Tapi kemampuan dan kemampuan itu ada dua. Satu hard skill, kedua soft skill. Ternyata yang paling banyak menjadikan orang maju dan sukses bukan pada hard skillnya, tapi soft. Allahu Akbar. Bagaimana spiritual leadership, bagaimana tidak baperan, bagaimana kontrol diri itu internal bukan eksternal. Karena kontrol diri eksternal itu berbahaya. Sedikit-sedikit bukan dia salahnya, orang lain. Maka untuk itu butuh motivasi dan juga butuh coaching. Barakallahu fikum. Sesekali saya berdiri, sesekali saya duduk. Dimaklumi saja. Karena memang ternyata Pak Bambang dan Ustaz Fadli ini kok pindah duduk pula. Artinya saya dikasih untuk mondar mandir. Silakan minum dan mesti bersantai. Silakan senyum. Saya lihat tadi antum belum senyum ke kiri kanannya. Saya selalu membuat apa? Selalu katakan orang yang tidak mudah senyum adalah orang yang sulit mentraktir temannya. Sebab traktir itu gratis. Traktir itu berbayar, yang gratis aja dia kagak mau, apalagi yang bayar. Kasih senyum buat kiri dan kanannya dulu. Masya Allah. Ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Saya senang sekali kalau ada lembaga pendidikan yang profesional di negeri kita ini. Ada 3 model pendidikan. Satu, pendidikan informal. Disebut begitu ya. Pendidikan mana itu? Pendidikan informal. Informal, pendidikan di rumah. Dan ada pendidikan non formal.
Saya selama ini membuat pendidikan non formal. Alhamdulillah sekarang sudah pondok yang ke-6. Dan saya bercita-cita bukan hanya 6, bukan hanya puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Dan saya yakin, saya sudah tuliskan dan nanti boleh saya sharing bagaimana cita-cita perlu kita hadirkan dalam sebuah perjuangan untuk menginspirasi. Itu mimpi. Mimpi. Insyaallah. Barakallahu fiikum. Dan alhamdulillah sekarang di pondok yang kedua. Pondok yang pertama alhamdulillah sudah resmi, bukan resmi ini ya. Sudah dapat izin izin operasionalnya dari Departemen Agama, programnya Salafiyah Ula dan Wusta. Pondok yang kedua alhamdulillah tahun ini kami buka SMP, namanya SMP Madinatul Iman. Jadi pondok yang pertama itu yang Markis Darul Quran was Sunnah. Berdiri alhamdulillah 7 tahun yang lalu. Ya, dan alhamdulillah pondok yang ketiga programnya masih paketnya. Dan programnya berbentuk pelatihan. 2 di pedalaman, 1 di Cemara Kipas. Ya, untuk kaderisasi guru. Jadi saya beberapa bulan ini fokus di Pekanbaru untuk mengkader-kader guru. Kader-kader dai. Sebab goal yang saya inginkan berangkat dari latar belakang saya. Saya seorang anak pedalaman yang jauh tinggal di desa hulu. Namanya desa Ludai. Sering sekali saya sebut anekdotnya atau sambil bercanda, Ludai luar daerah Indonesia, sinyal kagak masuk, tapi masih di wilayah Provinsi Riau. Airnya jernih, udaranya segar, alamnya indah sekali. Kalau berenang dan mandi, nikmatnya luar biasa. Pengen tahu? Silakan lihat dan subscribe YouTube Markis TV. Bukan iklan, tetapi ya begitulah kenyataannya. Agar dakwah kita terus menginspirasi. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Konsep pendidikan yang saya buat seringkali buat orang bingung. Tapi saya melihat seringkali ada beberapa tahapan yang belum datang ke pondok saya dan masih mendengarkan konsepnya terperangah. Mungkin pengen tahu, bagus konsepnya. Begitu sampai ke pondok saya bingung. Wih, ini masa seperti ini? Begini. Bahkan kalau sudah jadi karyawan belum juga mempelajari konsep itu secara utuh atau belum menerimanya, bingung. Dan tidak akan bakal bertahan lama. Namun malang dan celaka, sebagian berhati tidak baik, setan merasuki. Begitu di luar dia memandang dengan kacamata dia, bukan dengan kacamata konsep yang sudah saya buat. Markis begini, Ustaz Firdaus begini. Akhirnya jadi bumerang dan dia apa? Menjadi sumber dosanya. Padahal tidak mengerti tentang konsep. Sebab saya membuat pendidikan dan lembaga pondok pesantren berangkat dari hasil penelitian dan pengkajian. Sebelum buat pondok saya keliling studi. Alhamdulillah. Tahun pertama saya ke Malaysia, tahun kedua saya keliling Jawa. Dan setiap tahun keliling terus. Dan alhamdulillah ketika saya pergi haji dan umrah dan saya juga studi bagaimana melihat, alhamdulillah saya juga berkunjung ke maktab Jaliyat Makkah Selatan untuk bagaimana menemani dakwah ilallah. Ternyata dakwah ada dakwah dan ada idaratul dakwah, manajemen dakwah. Walhamdulillah menghasilkan sebuah konsep dan saya ada tuh satu tulisan konsep pendidikan Markis. Saya melihat konsep ini sulit untuk dipahami kecuali orang-orang yang betul-betul memahaminya, keluar dari jalur mainstream yang ada. Tidak mengapa, karena saya pengen menghadirkan 1000 pondok pesantren sunnah dimanapun bumi Allah Ta'ala terbentang. Ikhwati fillah barakallahu fiikum. Maka kalau tengok tentang konsep pondok saya, ya jangan bingung. Karena bagi saya pondok pesantren bukan gedung pesantren. Ini dia. Bukan gedung pesantren. Apa itu pondok?
Bangun dari papan 4 kali 6 meter, namanya pondok. Suruh orang hafal Quran, namanya tahfiz. Kasih merek pondok tahfiz. Seiring berjalan waktu, dia akan berkembang. In tansurullah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. La tu'alliqud da'wa bisyas fa in mata matatid da'wah. Kata Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah taala, jangan gantungkan nasib dakwah kepada seorang. Kalau dia mati, matilah dakwah. Wa alikuha billah, tapi gantungkan kepada Allah, zat yang hidup, hidupnya takkan pernah mati. Dan saya selalu sampaikan kepada santri-santri teman-teman di markis, Allah pasti tidak akan kirim santri kecuali bersama rizkinya. Dan namun sebuah perjuangan tentu ada tantangannya. Bahkan isu-isu seperti ini sekarang ada pula yang isukan dengan isu murahan. Ustaz Firdaus mencari kekayaan, mengumpulkan donasi. Dia tidak tahu dulu saya pedagang, rumah saya sudah siap sebelum pondok ada. Alhamdulillah dengan harta yang ada, alhamdulillah saya sudah pergi haji. Alhamdulillah kalau umrohnya dulu gratis, hajinya alhamdulillah dengan harta orang tua. Dan itu juga usaha-usaha kita dahulu. Saya pedagang, saya dulu pebisnis. Begitu buat pondok, alhamdulillah fokus. Ya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Di Yayasan Markis saya sebagai pembina, harta kekayaan tidak akan bisa dimiliki. Sebab yayasan pembina tidak boleh memiliki harta kekayaan itu. Milik umat, dari umat untuk umat. Ini dia. Pendidikan yang saya buat hari ini masih non formal dan mulai belajar untuk buat yang formal. Ini perlu saya informasikan, dan alhamdulillah konsep pendidikan yang saya buat insya Allah kedepannya akan melahirkan pendidikan yang ketiga juga, formal. Alhamdulillah tahun dimulai. Apa itu sekolah formal? Sekolah yang terdaftar, izin operasionalnya dan programnya. Di Diknas berarti SMP, SD, SMP, SMA atau SMK, itu pendidikan formal. Berbicara tentang pendidikan formal, Masya Allah, pendidikan formal yang profesional sungguh sangat kita butuhkan. Dulu di tahun 30-an tahun yang lalu, apabila kita lihat pendidikan formal yang profesional, itu miliknya orang-orang Katolik dan Kristen. Betul? Miliknya orang-orang Katolik dan Kristen. La ilaha illallah. Umat-umat Islam belum memiliki pendidikan yang formal. Sehingga tahulah dan mengertilah kita bagaimana akan menghasilkan generasi-generasi pemimpin berikutnya. Apabila sekolah tidak melahirkan generasi-generasi lulusan-lulusan yang memiliki kredibilitas, tidak memiliki integritas, tidak jujur, bahaya sekali. Akan melahirkan sampah-sampah beracun yang akan menyumbang untuk negeri ini. Pemimpin hari ini adalah hasil didikan 25 tahun yang lalu. Untuk itulah 1945 Indonesia merdeka. Hasil jerih payah para ulama bergeliat membangun sarana pendidikan di 1920-an. Lihat sejarah Tawalib di Sumbar. Lihat bagaimana sejarah Nahdlatul Ulama, sejarah Muhammadiyah, sejarah Persatuan Islam, bagaimana sejarah pemuda-pemuda Islam bangkit. Satu generasi itu minimal dilahirkan 25 tahun. Maka ketika kita menyusun visi sebuah lembaga, 25 tahun harus kita susun. Mau jadi apa lembaga kita? Ikhwati fillah barakallahu fikum. Maka ketika sekolah-sekolah Islam tidak melahirkan lulusan-lulusan yang baik, ini bahaya sekali. Jangan kita tertipu. Seringkali kita tertipu dengan sukses mendidik santri. Senang nggak kita sukses mendidik santri? Senang atau tidak? Senang ya. Tapi jangan tertipu. Yang paling penting bukan sukses mendidik santri, tapi sukses mendidik alumni. Alumni kita pada kemana?
Alumni kita jadi apa? Kiprahnya membangun peradaban umat untuk apa? Allahu Akbar. Ketika mondok, ketika sekolah, kita sukses melahirkan santri-santri yang dapat juara berbagai perlombaan, dapat piala dengan berbagai macam modelnya dan prestasinya. Tetapi ketika lulus sekolah, lulus kuliah, lulus mondok, seakan-akan ilmunya hilang. Dia tidak mampu berkiprah di tengah-tengah umat. Dia tidak mampu berjuang, tidak mampu unjuk dada dan kemampuannya membangun peradaban umat ini. Kita cuma sukses didik santri. Itu artinya kita hanya sukses mendidik murid yang mampu menjawab soal ujian, tapi tidak mampu menjawab soal kehidupan dan perjuangan. Untuk itulah SKL, standar kompetensi lulusan sebuah lembaga, harus kita terapkan, harus kita tetapkan. Dan saya membuat 15 SKL, standar kompetensi lulusan santri-santri saya, murid-murid saya. Ya. Di antaranya lurus manhajnya, selamat akidahnya, benar ibadahnya, kokoh akhlaknya, luas wawasannya, dalam ilmunya, kuat jasadnya, bermanfaat kehadirannya, mandiri ekonominya, dan seterusnya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka untuk itu perlu kita renungi. Beberapa tahun yang lalu ada survei dari Kemendikbud yang sungguh sangat menyakitkan. La ilaha illallah. Ternyata indeks tertinggi, indeks integritas tertinggi. Apa itu integritas? Selaras antara hati, lisan, dan anggota badan. Indeks integritas tertinggi, ya, sekolah-sekolah yang ada itu ternyata miliknya orang-orang Katolik. La ilaha illallah. Nilai ujian sekolah-sekolah Islam tinggi, tapi integritasnya kurang. Apa maknanya? Kejujuran yang ada itu kurang. Nyontek, UN-nya tinggi tapi hasil ditunjukkan, diberikan kunci jawaban. La ilaha illallah. Apalagi pondok pesantren, PR besar bagi saya dan kita semua. Di saat murid-murid tidak jujur, nyolong, nyuri, la ilaha illallah. Kalau nanti lulus hafal Quran, gimana kira-kira? Kagak jujur. Akan menyumbangkan untuk negeri ini SDM yang sejatinya sampah peracun. La ilaha illallah. Akan melahirkan, coba bayangkan apa yang akan terjadi. Fasadul bilad bi fasadil umara. Rusaknya sebuah negara disebabkan rusaknya para pemimpin. Tapi jangan bangga dulu. Wa fasadul umara bi fasadil ulama. Dan rusaknya para pemimpin disebabkan rusaknya para ulama. Wa fasadul ulama bihubbid dunya wal jah. Rusaknya para ahli ilmu dengan cinta dunia dan kemegahan. La ilaha illallah. Untuk itulah Syekh Al-Albani rahimahullah taala meriwayatkan sebuah hadis, naja awwalu hadhil ummati bizuhdi wal yakin. Letak kesuksesan awal generasi umat ini dengan kezuhudan dan keyakinan. Wa yahliku akhiru hadhil ummah bil bukhli wa tulil amal. Dan letak rusaknya umat akhir zaman adalah dengan apa? Dengan kebakhilan dan panjang angan-angan yang melahirkan cinta dunia, akhirnya tertipu dan tertipu. La ilaha illallah. Maka untuk itu seorang pendidik harus terlahir, harus hadir fisiknya di dunia tapi hatinya ahli akhirat. Jasadnya di dunia tapi hatinya hati ahli akhirat. Orientasi hidupnya berjuang, bukan mencari uang. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kembali kepada lembaga tadi. Untuk itulah Rasul diutus, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq.
akhlaq. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Allahu Akbar. Ikhwati fillah. Nah, ini pentingnya sebuah lembaga pendidikan yang profesional, sebuah lembaga yang akan menghasilkan apa? Menghasilkan kader-kader pejuang sebuah negara. Dulu Buya, di antara tokoh pendidikan negeri ini Pak Muhammad Nasir atau Buya Muhammad Nasir, orang Minang, tokoh pahlawan Indonesia yang dinobatkan zamannya Pak SBY, dan beliau pernah mendapatkan penghargaan King Faisal Award tahun 1980-an, seingat saya, dari Raja Saudi. Allahu Akbar. Beliau tokoh pendidikan. Beliau selalu bilang sebuah ungkapan, sebuah negeri butuh guru-guru pejuang yang rela berkorban. Kalau di negeri itu sudah hadir guru-guru pejuang yang rela berkorban, insya Allah negeri itu akan melahirkan SDM unggul. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka untuk itu, sebuah lembaga pendidikan harus komponen-komponen yang ada itu, stakeholder yang ada itu, betul-betul menuju satu visi melahirkan generasi-generasi berakhlak mulia. Generasi-generasi akhlak mulia. Sebelumnya saya ingin singgung sedikit. Dalam sebuah lembaga atau pendidikan, minimal harus kita tuntaskan satu konsepnya. Konsepnya harus jelas. Konsep seperti apa? Yang kedua, tim pejuangnya harus jelas. Dan tim pejuang itu ada dua. Satu, guru pejuang. Kedua, sahabat pejuang. Guru pejuang, para pemilik, owner dari sekolah kita. Para masyayikh atau guru-guru yang bisa menjadikan qudwah, yang bisa hadir sebagai seorang sosok teladan. Dan sahabat juangnya, sejak mulai dari guru-guru, sejak mulai dari mungkin ya jajaran pengurusnya, guru-gurunya, dan tim-tim yang ada, sampai ke satpam-satpamnya, harus punya value, harus punya nilai yang sama. Sebuah pekerjaan kalau tidak ada nilainya, hampa. Garing. Dulu ada penelitian. Ya, terlepas boleh atau tidaknya buat yang seperti itu. Ada semut yang diletakkan oleh penelitinya. Satu semut diletakkan di belakang semut satunya lagi. Ya. Terus diletakkan di belakang semut satu lagi. Berjajaran terus. Sambung menyambung. Dan Masya Allah, semut yang paling ujung menyentuh yang paling depan. Berarti berlingkaran. Nampak? Masya Allah. Melingkar. Dan semut-semut ini terus berjalan dan berjalan. Yang di belakang mengikuti yang depannya, depan mengikuti yang di belakangnya lagi, depan mengikuti yang di belakangnya lagi, depan mengikuti belakangnya lagi, terus sampai akhirnya yang terdepan menyentuh ekor yang paling di belakang. Dan di tengah-tengahnya diletakkan oleh peneliti itu makanan yang paling disukai semut. Apa itu? Ya, manisan dan sejenisnya. Tapi semut ini tidak mampu makan apa? Memakan manisan itu, makanannya. Padahal makanan itu tidak jauh-jauh dari dirinya, tidak di luar lingkarannya, hanya di dalam lingkaran saja. Namun karena hanya membeu, mengikut yang di depannya, hanya turut menurut saja, turut begitu saja, menuruti orang. Itu namanya Pak turut. Kalau jadi ibu, ibu turut. Kalau jadi nenek, nenek turut. Kalau jadi kakek, kakek turut. Garing. Itu bahaya itu. Makanya di alam kubur nanti kan ditanya dalam hadis Bara' bin Azib itu kan, di antara orang yang dapatkan malapetaka itu, la daraita wa la talait. Kamu tak mau baca, tak mau nulis. Ya, tak mau baca, tak mau belajar, tak mau membaca. Apa sebab malaikat memukulnya? Sebab dia hanya mengatakan saya mengerjakan apa yang dikerjakan manusia. Orang buat, saya buat pula.
Orang bilang, saya bilang pula, itu namanya nenek dan kakek tuh. Maka kalau pekerjaan hanya seperti itu, rumah kantor masjid, rumah kantor masjid, rumah kantor masjid, itu akan melahirkan apa? Pergi pagi, pulang petang, pinggang peyot. La ilaha illallah. Badan penyakitan pas pensiun. Betul-betul menjadi-jadi. Istri makin marah-marah. Kering. Akhirnya semut ini pun mati setelah sepekan. Terus gitu aja, putar gitu aja, ngikuti yang di depannya. Padahal makanan ada di dalamnya, tidak bisa dia mencari makanannya, ngikut doang. Maka janganlah Anda menjadi semut-semut yang hanya membeo dan mengikuti yang ada di depannya. Harus ada value, harus ada nilai, harus ada visi hidup. Satpam aja harus punya visi. Apa visi satpam? Punya nilai kerja, budaya kerja. Bagaimana budaya kerjanya satpam? Kira-kira gimana? Senyum, salam, sapa, sopan santun. Begitu orang datang, assalamualaikum, senyum, salam, sapa. Masya Allah, satpamnya luar biasa. Ruh hadir. Bangunan yang sama bisa kita buat, tapi ruh sekolah yang sama perlu kita renungi, perlu kita hadirkan. Untuk itulah dalam tadi ingat satu konsep, kedua tim pejuang. Tim pejuang itu ada guru pejuang dan sahabat pejuang. Dan sahabat pejuang semua stakeholder yang ada dalam lembaga itu. Semua komponen yang ada dalam lembaga itu memiliki apa? Mengusung visi yang sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, pendanaan, terusnya lagi keempat, sarana prasarananya. Tapi yang paling ingat, yang paling penting itu konsep dan tim pejuangnya ini seperti apa. Bukan soal di mana tempat kita bersekolah, tapi kepada siapa anak-anak kita mesti berguru. Bukankah keinginan orang tua wali murid ketika mereka datang, yang mereka inginkan apa? Anaknya anaknya terdidik. Tapi seringkali kita keliru kita gimana? Ketika mengisi biodata, nanti pendidikan terakhir yang bisa ditulis cuma S3, betul nggak itu? S3. Apakah setelahnya dia tidak mendapatkan pendidikan lagi? Tidak mungkin. Itu namanya sekolah terakhir. Sekarang orang seringkali tertipu oleh budaya sekolahisme. Sedikit-sedikit sekolah. Hei, zaman ini ada trennya. Kalau zaman kakek nenek kita trennya apa? Tren ilmu kebal dan kebatinan. Asal jago melet orang, laku. Betul? Tak perlu uang ada, kantong tebal kagak perlu. Setelahnya apa lagi? Trennya tren ijazah. Wih, ini ijazah ini luar biasa ini. Tapi itu udah ketinggalan. Era ini bukan era milenium lagi. Ini era industri. 0 sekian. Ini era disrupsi. Sebuah apa-apa online. Emak-emak pun belanjanya pun online. Sedikit-sedikit kalau kita tinggal di rumah kontrakan, paket, pagi paket, siang paket, sore paket. Dunia telah berubah. Maka tren zaman ini bukan tren ijazah lagi. Tren zaman ini tren ilmu dan skill, dan ilmu dan pengetahuan. Maka siapapun yang punya skill, siapapun yang punya pengetahuan, siapapun yang punya keahlian, maju, gemilang dan terbilang. Dulu Buya Hamka punya ijazah apa? Buya Hamka taman apa? Allahu Akbar. Ada yang berani jawab? Buya Hamka cuma taman apa? Pendidikan, cuma pendidikan rendah. Tapi lihat karya Buya Hamka, tafsirnya 9 juz, tafsir Al-Azhar. Ya, bayangkan itu. Atau 8 ya. Padahal di Mekahnya cuma 8 bulan, masuk 9 bulan doang. Allahu Akbar. Makanya yang 8 tahun di Mekah dan Madinah itu mesti 10 kali lipat Buya Hamka itu. Punya tafsir? Oh, itu dia.
Ketawa yang tidak ke Makkah ke Madinah, yang ke Makkah ke Madinah termenung itu ya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi mau tidak mau sekolah kita harus kita konsep. Dan kita harus satu visi dan misi. Satu gerak dan langkah perjuangan. Dan tahukah kita, ketika kita tidak satu visi dan misi ini bahaya. Bahaya sekali. Coba lihat, kita bawa motor, stangnya ke kanan, bannya ke kiri. Kira-kira gimana itu? Kira-kira gimana? Kagak nyambung. Untuk itulah visi harus jelas, value-nya harus jelas. Dan sebelum kita lanjutkan, ada eloknya kita harus memahami sebuah tujuan. Sebab konsep minimal, sebuah konsep pendidikan itu minimal ada beberapa hal. Satu, tujuan. Inilah visi. Kalau di lembaganya visi. Kalau untuk muridnya SKL, standar kompetensi lulusan. Kedua, program. Ketiga, kurikulum. Kurikulum itu berasal dari kurkulum. Itu thoriqah, metode untuk mencapai tujuan. Terus apa lagi? Evaluasi. Harus jelas. Ternyata kita harus coba. Tujuan pendidikan yang ada di negeri ini ditetapkan oleh pemerintah kita itu apa? Dan ini harus kita coba memahami. Dalam Undang-Undang Dasar 45, Pasal 31 ayat yang ketiga. Coba kita perhatikan. Betul-betul luar biasa para petinggi negeri ini dulu merancang. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Berarti tujuan pendidikan Undang-Undang Dasar, tujuan pendidikan Indonesia ada berapa? Satu, meningkatkan keimanan. Kedua, meningkatkan ketakwaan. Ketiga, meningkatkan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Luar biasa. Jadi memang Indonesia ini karya para ulama. Kalau tidak percaya coba lihat Undang-Undang Dasar negara ini. Apa Undang-Undang Dasar negara kita? Undang-Undang Dasar negara kita berbunyi, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur. Itu akidah apa itu? Akidah Ahlussunnati wal Jamaah, betul Ustaz? Ya. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur. Bukan semata-mata hadir kemampuan manusia. Allahu Akbar. Lihat Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid itu. Yang kedua apa lagi? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Silakan cari kata adil dan adab dalam agama manapun. Yang ada hanya dalam agama Islam, kecuali mereka copy paste. Maka kalau ada orang-orang yang benci dengan Arab, adalah orang-orang yang tidak mengerti sejarah. Untuk itulah Bung Karno dulu bilang jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan kalau perlu jas mewah, jangan sekali merupakan sejarah dakwah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Lihat, kalau ada orang yang benci ke Arab sekarang, gini aja deh. Hapus itu MPR. Sebab MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis bahasa apa? Majelis bahasa apa? Arab. Permusyawaratan musyawarah bahasa apa? Arab. Rakyat bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kita benci, MPR terhapus. DPR-nya, Ustaz, DPR-nya gimana? Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan. Bahasa apa? Arab. Permusyawaratan Arab, rakyat Arab. Indonesia hasil jerih payah para ulama. Luar biasa. Bahkan sejarah, banyak yang perlu kita gali tentang sejarah yang ada di negeri kita ini.
dengan segala kekurangan dan keterbatasan para pendahulu-pendahulu negeri ini. Tapi mereka sudah mencanangkan, sudah menetapkan sebuah sistem undang-undang dulu sekemampuan mereka dengan kemejemukan rakyat yang ada ini, dengan kemejemukan yang ada di negara ini. Tapi luar biasa. Lihat, makanya kalau hari ini ada apalagi pendidikan karakter, sebenarnya kita perlu bertanya, tidakkah cukup dengan kata akhlak mulia? Sebab pendidikan karakter itu sendiri sesungguhnya itu tidak berdiri sendiri. Karakter apa dulu yang akan dibangun? Kalau karakternya karakter Pancasila, kita harus punya apa? Role model. Yang paling Pancasilais itu apa? Mana? Sosoknya. Tapi kalau akhlak mulia, coba lihat. Aturan ke WC pun, adab dan akhlak ke WC pun ada. Luar biasa. Maka pendidikan akhlak sesungguhnya pendidikan yang paling paripurna, paling syumuliyah, lengkap selengkap-lengkapnya. Itulah sebabnya Nabi diutus menyempurnakan akhlak manusia. Allahu Akbar. Cuman sayang kita ini pede dengan budaya dan bahasa-bahasa yang datang dari barat. Karena memang sekarang peradaban yang hari ini ditakdirkan Allah Ta'ala berjaya adalah peradaban barat, kapitalisme, ya, komunisme, dan isme musyrik lainnya. Dan ternyata seperti teorinya Ibnu Khaldun rahimahullah ta'ala, manusia itu mengikut yang menang. Mereka sekarang yang menang ditakdirkan Allah. Makanya banyak yang membeo dan mengikut begitu saja. Tapi bagi kita umat Islam, kita harus punya prinsip. Allahu Akbar. Ini tujuan pendidikan Indonesia. Jelas dalam undang-undang dasar. Allahu Akbar. Bahkan untuk itu, di dalam pendidikan Islam, seringkali saya sebutkan, apa tujuan pendidikan Islam? Simpel saja. Tujuan pendidikan Islam, Allah Ta'ala sudah sebutkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali jangan mati kecuali mati kalian dalam keadaan muslim. Muslim disebut muslim karena ada Islam dalam dirinya. Makanya pendidikan Islam, tarbiyah al-islamiyah, melahirkan syakhsiyah al-islamiyah, pribadi-pribadi yang memiliki karakter Islam. Allahu Akbar. Maka untuk itulah pendidikan Islam memiliki tujuan agar setiap manusia ini mati dalam keadaan muslim sejati. Dan muslim tidak hanya sekedar ibadah ritual, tapi Islam mengajarkan kita juga kepada intelektual. Maka sekarang tugas kita tidak hanya hadir di masjid, tapi juga mampu hadir dalam ranah-ranah intelektual, dalam ranah-ranah peradaban umat. Maka saya selalu katakan, pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam minimal ada 3 fungsi. 1, sebagai pusat dakwah, pendidikan, dan perjuangan umat. Itu fungsi pondok pesantren ideal. Itu yang pertama, pusat dakwah, pendidikan, dan perjuangan umat. Dulu pesantren di alam Minangkabau dan Sumatera ini tidak ada. Pesantren berawal dari Jawa. Yang ada di pesantren, yang ada dulu di Sumatera ini hanyalah surau. Tapi di mana ada buya, di situ ada surau. Di mana ada surau, di situ ada buya. Sehingga melahirkan orang-orang hebat. Seperti siapa? Kiai Haji Agus Salim. Sejak umur 20-an tahun sudah menjadi pegawai konsul Belanda di Mekah. Melahirkan Buya Muhammad Nasir. Melahirkan Buya Hamka. Melahirkan orang-orang hebat, bahkan ada Malik. Allahu Akbar. Dan sejajaran orang-orang hebat yang berasal dari Minangkabau. Luar biasa. Surau cuma. Tapi konsep pendidikan surau ini luar biasa. Surau merantau. Bahkan juga ada lapau. Surau, lapau, merantau. Nah, itu ada konsepnya lagi. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Fungsi pondok pesantren yang kedua. Fungsi pondok pesantren ideal yang kedua adalah menjadi mercusuar peradaban umat. Mercusuar peradaban Apa itu peradaban? Peradaban itu adalah manifestasi dari sebuah ideologi.
Maka kalau sebuah peradaban, kalau pengusung peradaban itu adalah orang-orang yang memiliki kapitalisme, ya, kapitalisme, berarti dia akan memiliki cara pandang kapitalis. Dan orang-orang muslim tentulah akan memiliki cara pandang muslim pula, Islamic worldview, cara pandang Islam. Maka untuk itu tentulah peradaban yang akan diusung adalah peradaban Islam, atau peradaban yang berangkat dari ideologinya. Dan pondok pesantren adalah mercusuar peradaban umat. Potret sebuah umat itu terlahir dari pesantren. Sepanjang sejarah kebesaran dan keagungan pondok pesantren, pesantren sepanjang sejarahnya telah melahirkan sosok-sosok orang, dan pesantren-pesantren melahirkan potret peradaban umat. Mau bagaimana umat itu di pesantren potretnya. Dan yang ketiga, pesantren adalah pusat pertahanan umat, benteng pertahanan umat. Dan benteng pertahanan pertahanan akidah, ketahanan pangan, ketahanan sosial, ketahanan ketahanan militer juga dulu. Allahu Akbar. Maka kita kenal orang-orang didikan surau, didikan para kiai, didikan orang-orang hebat di negeri ini. Lihatlah, walaupun mereka dulu anak-anak muda, tapi telah terlahir dari surau. Lihat jati diri mereka. Kita kenal dengan Jenderal Sudirman. Terlanjur orang hanya mengenalnya dengan Jenderal Sudirman, padahal Ustadz Sudirman. Sebab sejak usia 20-an tahun, Jenderal Sudirman sudah memimpin sekolah Muhammadiyah. Artinya Ustadz Jenderal Sudirman. Allahu Akbar. Dan seharusnya pendidikan kita memang tarbiyah ruhiyah, mentarbiyah hati, tarbiyah akliyah, mentarbiyah otak, dan tarbiyah jasadiyah, mentarbiyah jasad kita. Kalau di negara-negara maju, negara-negara luar, itu wajib militer. Tengok rajanya Brunei, kalau kita tengok jalannya aja luar biasa. Kalau kita tamat pondok, jangan tengok orang lain, saya aja loyo. Padahal pernah jadi pelatih bela diri juga dulu, tapi kagak seperti militer, ya. Makanya sekarang pondok pesantren yang saya buat itu wajib belajar 1 adab, 2 ibadat, 3 kitab, 4 silat, 5 obat, 6 debat. Itu dia. Belajar silat biar sehat. Bayangkan itu. Kalau sekiranya Pak Ma'ruf Amin itu Kiai Haji Jenderal Kiai Haji Ma'ruf Amin, kan hebat itu. Luar biasa. Ya. Raja Salman berangkat dari tentara, kan? Fisik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini fungsi pondok pesantren. Sehingga ini perlu kita dudukkan. Tidak hanya dalam rangka motivasi saja, tapi kita terus bersinergi dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat kita. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Qadarullah, saya tidak ingat tadi jam berapa kita mulai. Jam 9 ya? Sudah hampir 1 jam. Saya ngomong, saya harus dikasih waktu, Pak. Kalau saya tidak dikasih waktu, saya ngomong aja. Sejak kelas 1 pesantren saya udah ngomong dulu. Kelas 1 pesantren saya udah pidato 7 kali. Kelas 2 sudah khutbah 2 kali, ceramah 14 kali. Ya. Kelas 3 saya sudah pergi ngisi Maulid Nabi dulu. Ya. Barakallahu fikum. Kalau kelas 4, alhamdulillah saya sudah kodok diundang, level kampung. Jangan dibayangkan level kota, ya, level kampung. Jadi bahasa kami kondang itu kodok diundang. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sampai jam berapa Pak Bambang? Sampai jam berapa? Baik, kalau begitu masih panjang waktunya. Sekarang dari tadi saya berbicara tentang lembaga. Ya. Saya pengen masuk berbicara tentang tim pejuangnya. Dan ingatlah, materi ini Pak Bambang biasanya saya sebut namanya materi PD. Orang kalau belajar, kalau santri-santri saya bilang begini, hei, kalau kalian belajar sama Ustadz, ini namanya materinya PD, Personality Development, pengembangan diri. PD, apa tadi? Personality
deployment, bikin hidupmu pede, percaya diri. Maka saya pede terus. Padahal cuma tamat apa? Tamat SD, ada ijazah Ustadz, ada paket C. Itu aja. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dalam bahasa Arab namanya tanmiyatul bashar, pengembangan diri. Diri kita ini perlu dikembangkan. Selain berkembang, silakan minum apa yang bisa diminum. Bismillah.